Shalom Millennials, selamat datang di Rise Up Online Service. Tema bulan ini adalah House of God's Glory atau Rumah Kediaman Kemuliaan Tuhan. Dalam Yesaya 43 ayat 5, Roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pelataran dalam. Sungguh, bait suci itu penuh kemuliaan Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan hati untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dalam ibadah kita hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang Kau berikan sepanjang hari dan selama seminggu ini Tuhan. Kami sebentar akan memulai ibadah kami, berkati ibadah kami, sucikan, kuduskan ibadah kami, dan kami siap untuk memuji dan memuliakan. Amin. Enjoy the worship. Shalom Millennials, apa kabarnya teman-teman semua? Gue percaya kalian semua berada dalam keadaan yang luar biasa. Oke, siang hari ini kita mau mulai ibadah kita. Biar semua teman-teman di rumah dalam sikap yang baik untuk kita sama-sama ketemu sama Tuhan kita. Gue undang semua teman-teman bangkit berdiri. Kita mau meninggikan Raja di atas segala raja. Kita mau sama-sama bersorak untuk meninggikan nama Tuhan. Yang siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, sorakan haleluya. Yang gunung batu
setiap teman-teman semua. Amin. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi. Kita mau masuk ruang maha kudusnya Tuhan, teman-teman. Biar semua teman-teman siang hari ini ketemu pribadi, lepas pribadi sama Tuhan. Bawa kami lebih lagi masuk hadirat-Mu ya Bapa. Bawa kami lebih lagi Tuhan masuk dalam kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Rabba ya Shande. Oh, bawa kami Tuhan, bawa kami lebih lagi masuk hadirat-Mu, masuk dalam kemuliaan-Mu, Yesus. Terima kasih. Bawaku ke gunung kudus-Mu, ke tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sama-sama katakan, sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus. Kemuliaan bagi-Mu. Mari teman-teman kita angkat pujian dari awal lebih sungguh-sungguh. Bawaku ke gunung kudus-Mu, ke tempat
Shalom teman-teman Rise Up Service, apa kabar? Tuhan memberkati setiap kita, dari percaya kita ada dalam suasana yang terbaik. Yuk kita doa dulu sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Let's pray together. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Kami sudah memuji Tuhan, kami percaya ketika kami ada dalam hadirat Tuhan, dalam pujian dan penyembahan Engkau hadir. Dan waktu Engkau hadir, kami menjadi bahkan mengalami hadirat Tuhan, mengalami pertemuan dengan Tuhan di tempat yang Tuhan paling sukai. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, biarlah ibadah hari ini Engkau berkati kami, Engkau urapi kami, bahkan firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan mau menjadi benih yang menguatkan, bertumbuh dalam hidup kami. Dan juga hamba-Mu yang menyampaikan, Engkau berkati mulut tidak hamba, biar hamba berkata-kata dengan hikmat dari Tuhan, dengan kuasa dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa yang siap terima firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati. Teman-teman, saya lagi yang belum kenal sama saya, nama saya Berry, saya melayani di GBI Lewi secara umum, dan saya ada ditempatkan di LPG Ministry, yaitu di GBI Lewi Pondok Gede. Saya biasa melayani sebagai worship leader dan juga tim musik. Dan saya percaya setiap kita sama-sama, apapun bagian kita dalam pelayanan atau dalam panggilan Tuhan, kita melakukan itu dengan baik. So hari ini, Pak Berry mau cerita, mau share sesuatu tentang sesuatu yang agak berat hari ini, tetapi ini bisa jadi pengetahuan buat kita, bisa jadi dasar buat kita, so kita bisa ngerti. Yuk kita kasih perhatian yang terbaik ya. So akhir-akhir ini Kak Berry sedang stay at home gitu ya, work from home terus setiap hari, dan itu membuat Kak Berry ngerasa lebih banyak punya waktu dengan istri, dengan anak-anak gitu ya, bahkan mungkin dengan keluarga, orang tua gitu. Kami yang tadinya penuh dengan kesibukan masing-masing ya, saya kerja, orang tua saya kerja, adik-adik saya kerja,
anak saya sekolah gitu ya. Tapi dengan adanya pandemi ini, kami semua bertemu lebih sering di rumah, dan itu membuat kami merasa lebih nyaman. Kami bisa buat banyak kreativitas, salah satunya mungkin mendekor beberapa bagian rumah yang menjadi spot kesukaan kami, seperti living room gitu ya. Terus kemudian ada studio musik kami coba buat itu lebih baik gitu ya. Dan itu membuat kami meluangkan beberapa waktu yang sangat quality time bersama dengan keluarga. Juga nggak lupa olahraga bareng sama keluarga yang nggak pernah kami lakukan sebelumnya. So di tengah-tengah pandemi ini saya mengucap syukur kalau saya punya waktu-waktu yang luar biasa. So kita bicara tentang rumah, bicara tentang kediaman, bicara tentang satu tempat favorite bagi keluarga. Saya punya tempat-tempat kesukaan, teman-teman juga pasti punya. So bagaimana dengan Tuhan? Tuhan juga punya satu tempat yang menjadi favoritnya dia, menjadi tempat kesukaannya dia, menjadi apa ya, kalau tema hari ini KBR diberikan tema yaitu House of God's Glory, atau rumah kediaman kemuliaan Tuhan, di mana Tuhan itu suka banget ada di satu tempat. Dan saya mau buka, ya KBR mau buka satu kebenaran firman Tuhan tentang siapa sih, atau apa sih, atau bagaimana, atau mungkin di mana tempat kediaman Tuhan. So kita buka di Yehezkiel 43 ayat 5. KBR baca sekali lagi. Yehezkiel 43 ayat 5 berkata, Roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pelataran dalam. Sungguh bait suci itu penuh kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, bait suci penuh dengan kemuliaan Tuhan. So, bait suci bicara tentang kemuliaan Tuhan, tempat di mana Tuhan naik turun ketemu dengan bangsa pilihannya. Kita tadi KBR udah bilang bahwa bait Tuhan, ya, itu bait suci itu adalah bait yang atau tempat yang Tuhan suka banget, dan itu sama seperti rumah yang kita punya, di mana tempat favorite, spot-spot favorite kita punya. Dan itu sangat menyenangkan bagi kita untuk kita bisa memiliki itu. Sama proses dengan Tuhan kita. So pertanyaannya, Kak, apa itu bait suci? Bait suci itu adalah secara historical, bait suci atau bait Allah disebut dalam bahasa Yahudi yaitu Kenisah. Yang artinya adalah ada beberapa artinya Kenisah. Yang pertama, Kenisah itu adalah sebutan untuk tempat peribadatan, ya, bangsa Yahudi di Yahudi atau Yerusalem kuno. Ya, di mana itu biasa letaknya di bait suci itu adanya di bukit, dan dalam bahasa Ibrani tempat itu dinamakan Beit Hamikdash. Ya, kalau kurang lebih bahasa seperti itu, saya belum pernah belajar bahasa Yahudi, jadi ya apa adanya seperti itu. Dan konstruksi itu dibangun untuk beribadah dan fungsi utama untuk mempersembahkan korban atau korbanot. Nah, jadi kalau bangsa Israel mau memberikan persembahan, mereka harus datang ke situ. Berikutnya, Bait Allah berfungsi sebagai tempat atau pusat ibadahnya bangsa Israel, dan juga merupakan salah satu ciri khas mereka sebagai umat pilihan Allah, sekaligus menjadi pembeda mereka dengan bangsa-bangsa lain. Berikutnya adalah tempat di mana Tuhan secara pribadi berkenan hadir di bangunan buatan manusia. Jadi ini adalah satu-satunya tempat di mana Tuhan secara hadirat, secara nyata gitu ya, hadirannya itu ada, dan maunya turun hanya di rumah atau di bait suci itu aja. Jadi Tuhan tidak pernah menampakkan diri di tempat lain selain bait suci ini. Nah, yang berikutnya, bait suci biasanya dibangun secara umum itu ada tiga ruang utama. Yang pertama adalah pelataran, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Nah, karena bait suci ini adanya di Yerusalem, maka kota Yerusalem itu disebut sebagai kota yang kudus. Ini luar biasa, sekali lagi digarisbawahi, di bold, ya, bahwa kota yang kudus adalah Yerusalem, atau Yerusalem adalah kota yang kudus. Oke? So, terus nih ya, tentang sejarah dulu. Ada 7 bait Allah yang tercatat dalam Alkitab, yang hari-hari ini kita bisa baca sama-sama. Nanti KBR kasih tahu pengertian dan ayatnya sekilas supaya kita bisa baca. Yang pertama, kemah suci Musa. Ini dibangun pada saat di padang gurun, di mana bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan menuju ke tanah perjanjian, yaitu di padang gurun. Pada saat itu Tuhan minta untuk Musa bangun kemah Musa di tengah-tengah padang gurun, supaya bangsa Israel ya bisa ketemu Tuhan, atau Tuhan bisa menghampiri bangsa Israel di kemah Musa secara langsung. Itu ayatnya ada di Keluaran
35 ayat 40. Yang berikutnya, yang kedua adalah Bait Allah Salomo. Bait Allah Salomo atau kita sebut sebagai bait suci yang pertama yang belum pada saat itu orang-orang belum menganggap kemah Musa sebagai bait suci karena mungkin bangunannya belum permanen gitu ya. Sementara orang mau bilang bait Allah atau bait suci itu harus permanen bangunannya. Dan itu bisa kita baca di 1 Raja-Raja 5 ayat 8. Pada saat itu dibangun ratusan tahun ya, ratusan tahun awal pada saat mereka menempati tanah perjanjian. Yang berikutnya adalah bait Allah Yehezkiel. Ini Tuhan sendiri yang minta kepada Raja Yehezkiel untuk mengerjakan bait Allah ini dengan detail. Dia minta diukur, dia minta tanahnya, tempatnya, posisinya, dia minta semua Tuhan yang tentukan untuk ada bait suci ini. Kita bisa baca di Yehezkiel 40 sampai 47. Dan berikutnya, yang keempat adalah bait Allah Zerubabel. Nah, Zerubabel ini juga dibangun setelah kembali dari tanah dari perbudakan ya, dari zamannya Babel ya. Kemudian itu dibangun di tempat yang sama di mana Salomo membangun bait sucinya gitu. Kita bisa baca di Esra 3 ayat 6 dan di Hagai 1 sampai 2. Yang kelima adalah bait Allah Herodes. Nah, ini yang paling unik. Kenapa? Karena ini dibangun ya. Herodes ini pada saat dia bangun ini dia adalah raja yang tidak terlalu favorite, tidak terlalu disukai oleh bangsa Israel. Jadi dia membangun bait Allah ini dengan tujuan untuk pencitraan dia, untuk menarik hati bangsa Israel, untuk bisa support dia, bisa pro ke dia. Jadi dia bangun ini, ya ini makanya saya bilang ini unik. So kita bisa baca di Yohanes 2 ayat 20 dan Markus 13 ayat 1 dan seterusnya. Nah, kemudian yang keenam adalah bait Allah ketiga. Secara spesifik ini disebutkan bait Allah yang ketiga. Kenapa? Karena ini dibangun di akhir zaman. Dan bait Allah ini adalah bait Allah yang tidak secara fisik, tetapi secara alam roh. Kita boleh baca di Matius 25 dan Wahyu 11. Yang terakhir adalah bait Allah secara rohani. Yang ini teman-teman, kalau tadi saya bilang secara spesifik, kalau ini dibilang sangat istimewa, khusus banget, karena ini yang akan menjadi pembahasan kita hari ini, yaitu di 1 Korintus 3 ayat 16-17, yang artinya bahwa kita adalah bait Allah yang Tuhan mau di akhir zaman ini. So, pengertian secara rohani tentang bait suci adalah 1 Korintus 3 ayat 16-17 tadi yang berkata bahwa tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Di bagian pertama dari ayat ini, dari nats pembacaan kita, bahwa tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah. Ini sangat khusus buat teman-teman dan saya, di mana kita disematkan satu predikat, dijadikan satu tempat kesukaan Tuhan, yaitu kita adalah bait Allah dan bait Allah itu punya roh Allah yang hidup di dalam kita, saudara dan saya. Di ayat 17 berkata, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Teman-teman, perhatikan betul bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu. So harus kita mau untuk pastikan betul bahwa tubuh kita, bahwa kita dari kepala sampai kaki, perbuatan tingkah laku kita adalah bait Allah. Dan mencerminkan bahwa ada roh Allah di dalam kita. Dan buat orang-orang yang tidak mau menerima bahwa kita adalah bait Allah, ya, yang menghanguskan atau menyingkirkan, membinasakan bait Allah, itu Tuhan sudah berkata bahwa engkau akan membinasakan. Sebab itu, mari kita berusaha hidup kudus dan Allah itu ada di dalam kamu. So, bait Allah itu teman-teman secara akhir zaman kita disebut sebagai yang pertama, bait Allah berarti kumpulan orang-orang percaya. Jadi anak-anak Rise Up Service hari ini adalah kumpulan orang-orang percaya yang juga adalah bait Allah. Yang kedua, bait Allah adalah tempat kediaman Allah. Kediaman berarti tempat favorit, tempat di mana Tuhan itu bersemayam. Dia hadir, dia naik turun pagi, siang, sore gitu, malam, engkau bangun, engkau tidur, buka mata, tutup mata. Kita pastikan betul bahwa Tuhan itu dia ada naik turun, itu tempat kediaman Allah. Berikutnya, bait Allah itu harus dipelihara. Nah, kalau bait Allah dipelihara, artinya kalau kita lihat nih, kita punya apartemen, kita punya rumah, kalau ada di dalam satu kompleks, satu perumahan, di residence,
pasti ada maintenance-nya, ada pemeliharannya, mungkin tamannya, mungkin selokan airnya gitu ya. Nah, teman-teman, kita juga harus pelihara itu. Pelihara dengan apa? Hubungan baik kita dengan Tuhan. Jangan cuma ngaku sebagai anak Tuhan, jangan cuma mau dapat berkatnya aja, tapi kita nggak bangun hubungan baik dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata begini, bukan engkau yang berseru-seru demi namaku, tetapi pergilah, nyalah engkau, hai engkau pembuat kejahatan, sebab aku tidak mengenal engkau. Itu orang-orang yang setiap hari pelayanan dari pagi sampai sore, dari Senin sampai Senin gitu ya. Mungkin menyanyikan pujian, orang lain menyembah satu lagu, dia mungkin ya satu album gitu ya. Tapi Tuhan nggak mau tentang itu. Yang Tuhan mau adalah hubungan, relationship, dan kita maintain itu semua. Oke, so yang keempat, bait Allah itu kudus. Sekali lagi, bait Allah itu kudus, so kita harus hidup dalam kekudusan. Kekudusan tidak berarti bahwa kita tidak boleh berbuat salah. Kekudusan tidak berarti bahwa kita harus jadi Superman atau mungkin jadi orang yang sempurna. Enggak kan teman-teman. Kekudusan berarti kita punya, sekali lagi, hubungan yang baik dengan Tuhan. Hubungan yang seperti kalau kita lagi jatuh cinta, teman-teman ya, kalau kita jatuh cinta dengan pasangan kita kejar terus, kita bikin sesuatu yang romance dengan dia gitu ya, yang apapun itu kita selalu berikan yang terbaik. Itu bicara tentang kekudusan. Karena ada Tuhan di dalam kita, jadi kita mau melakukan semuanya demi Tuhan. Oke, tapi ada kondisi-kondisi yang menjadi faktanya akhir-akhir ini, di mana kondisinya yang pertama, manusia itu sudah jatuh di dalam dosa. Teman-teman, hari-hari ini kita ini adalah orang-orang yang hidupnya begitu lahir ya, teman-teman, melek gitu, keluar dari kandungan ibu kita, nangis, dan detik itu juga kita sudah berbuat dosa, karena dosa dari keturunan nenek moyang kita, Adam dan Hawa. So yang berikutnya, manusia di akhir zaman ini tidak terlalu tertarik untuk mengerti fakta bahwa bahasa gaulnya lu dan gue adalah bait Allah. Kita nolak itu. Kita coba untuk nggak mau, saya nggak mau ngerti gitu. Yang berikutnya adalah kita cenderung menolak untuk bikin bahwa nggak mau, saya bukan, bahkan saya tidak mau untuk menjadi bait Allah. Jadi kita mau hidup seenaknya kita. Ini yang membuat kita nggak bisa mengalami kemuliaan Tuhan. Kalau kita bicara tentang kemuliaan Tuhan, itu kemuliaan Tuhan itu bicara tentang hidup dengan penuh sukses, hidup dengan penuh mujizat, hidup dengan penuh penyertaan Tuhan. Engkau akan naik dan tidak menjadi turun, itu janjinya Tuhan. Kalau hari-hari kita sedang jatuh, hari ini kita sedang gagal, saya mau bilang bahwa kita sedang, mungkin hari-hari ini kita sedang tidak hidup seperti apa yang Tuhan mau. Bukan berarti kalau saudara kita sedang gagal, berarti nggak ada Tuhan. Enggak. Ini kita bicara tentang Tuhan sudah janji bahwa barang siapa yang percaya, barang siapa yang hidup di dalam lingkungannya Tuhan, di dalam lingkupnya Tuhan, itu diberkati Tuhan. So di Roma 3 ayat 23 berkata bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Teman-teman, kemuliaan Allah itu sekali lagi, itu kalau kita sudah kehilangan kemuliaan Allah, itu artinya gini, kita hidup dalam malu. Hidup dalam, kita kalau jalan teman-teman itu tertunduk. Kita mungkin di tengah-tengah orang-orang yang percaya diri, kita sendiri yang minder. Kenapa? Karena kita udah kehilangan citra dari manusia ilahi. Ada di Alkitab cerita tentang Adam dan Hawa, mereka jatuh di dalam dosa. Kalau teman-teman ingat, waktu mereka jatuh, mereka sadar sudah makan buah pengetahuan baik dan jahat. Pada saat itu, mereka waktu mendengar suara Tuhan, mereka lari, ngumpet, lalu mereka berusaha untuk menyembunyikan diri mereka. Ya. Mereka hidup di dalam kegagalan, mereka hidup di dalam ketakutan, tertunduk, malu, teman-teman. Bahkan Tuhan tanya, emang siapa yang bilang kamu telanjang? Jadi artinya pada saat mereka tidak lagi hidup dalam citra manusia ilahi, mereka sudah tidak punya apa-apa. Mereka tidak berhak atas kemuliaan Tuhan. Yang berikutnya, yang kedua, kehilangan kemuliaan Tuhan berarti hidup dalam kegagalan dan penderitaan. Waktu itu Adam dan Hawa, Tuhan katakan bahwa harus hidup menderita. Artinya gini, berusaha. Kalau dulu waktu zaman bersama-sama dengan Tuhan Yesus, bersama dengan Allah di taman yang Tuhan urapi, yang Tuhan berkati, Taman Eden, teman-teman. Pada saat itu, engkau mau makan, Tuhan sediakan apapun. Bahkan engkau memerintah di atas taman itu. Setuju? Dan waktu engkau sedang tidur mau punya keturunan, engkau tidak perlu melahirkan kesakitan, tetapi engkau tidur lelap dan Tuhan buat Adam punya pasangan dengan cara tidur lelap dan ambil tulang rusuknya dan jadikan dia ada pendampingnya. Coba bayangkan kalau kita nggak jatuh dalam dosa, kalau Adam tidak jatuh dalam dosa dan Hawa,
Hari ini kita melahirkan nggak begini. Tiba-tiba tidur bangun punya anak. Enak banget kan teman-teman. Gampang, nggak sakit, nggak perlu ada biaya rumah sakit gitu teman-teman. Kalau kita sakit, tiba-tiba Tuhan sakit. Tuhan lihat, wah ciptaan saya sakit, besok sembuh. Kayak gitu teman-teman. Ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan janjikan. Nggak perlu menderita maksudnya. Tuhan bilang ada mesti kerja gitu ya. Di tanah yang Tuhan kutuk ya. Tuhan yang sudah kutuk tanah dan kemudian Tuhan bilang engkau akan cari makanan, rezeki ya, mendapatkan makanan dari tempat tanah yang sudah saya kutuk. Artinya memang kita waktu kehilangan kemuliaan Tuhan, wah hidup kita bahaya, parah banget. Tapi lihat, yang ketiga, Tuhan waktu kita kehilangan kemuliaan Tuhan, kita tidak punya kepastian dan kita penuh dengan ketakutan. Kenapa? Karena dalam Tuhan kita punya kepastian. Karena dalam Tuhan kita tidak perlu takut, teman-teman. Setiap kali malaikat datang menghampiri hamba-hamba Tuhan di Alkitab, dia bilang jangan takut. Bahkan firman Tuhan bilang jangan takut. Yesus sendiri bilang jangan takut, jangan kamu khawatir. Burung di udara dia pelihara. Saudara dan saya lebih dari burung. Kita bahkan bisa terbang, bisa naik turun, bisa Tuhan bisa datang. Burung cuma hidup berapa tahun sih? Sementara teman-teman bisa hidup lebih dari 90 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Itu berkatnya Tuhan. Amin. Ini bagian kita kembali untuk bisa kejar kesempatan itu teman-teman. Kenapa kita mesti kejar kesempatan? Supaya kita bisa hidup kembali dalam kemuliaan Tuhan. Ini nggak main-main teman-teman. Ada cerita di Alkitab bicara tentang pada saat seorang anak yang pada waktu dia meminta bagian warisannya dari papanya. Pada saat itu papanya bahkan belum meninggal, sakit pun tidak. Di Alkitab tercatat bapaknya sehat-sehat aja. Tapi anak ini dia datang, teman-teman, dia datang ke bapaknya dan dia bilang, "Bapak, aku minta dong bagian aku." Dan pada saat bapaknya kasih dan dia pergi menghabiskannya, dia tidak bahkan dia tidak bisa kembali ke bapaknya karena dia merasa dia sudah malu, uangnya habis dan dia makan dari remah-remah atau mungkin ampas-ampas yang akan dikasih, ampas-ampas makanan yang akan dikasih kepada babi. Dan dia sendiri bahkan mau makan itu aja dia merasa, wah kok hidup gua hina banget sekarang ini. Apa yang teman-teman sedang alami? Bagaimana cara kita keluar dari manusia yang sudah kehilangan manusia ilahinya Tuhan? Ayat 18 berkata bahwa aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak lagi layak disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ayat 20 berkata, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berdiri, berlari, mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Yang perlu kita lakukan hari ini adalah kita bangkit. Sebab hari ini kita sedang terpuruk. Kita bangkit, kita kejar hadirat Tuhan, kita datang, kita minta ampun dari Tuhan. Tuhan mengakui dosa kita, dan kita bilang, Tuhan, saya mau. Sebab waktu kita mau mengaku, Tuhan itu sudah buka tangan. Tuhan itu sudah siap, datang. Tuhan peluk, Tuhan cium kita, dan Tuhan luar biasa. Di Yesaya 60 ayat 1-2 berkata bahwa bangkitlah, mencari teranglah, sebab terangmu sudah datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Lihat sih, waktu kita bangkit, dan kemuliaan Tuhan itu ada atas kita. Itu terang datang. Tadinya tidur, tadinya hidup di dalam keadaan yang gelap. Waktu kita bangkit, wow, ada satu kemuliaan Tuhan turun kembali atas kita. Sebab sesungguhnya firman Tuhan berkata, kegelapan sudah menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atas lu dan gue, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. So, jawaban dari kita akhir-akhir ini kenapa kita hidup dalam kegagalan. Bagaimana kita keluar dari kekhawatiran, bagaimana kita bisa jadi anak muda yang diberkati, yang luar biasa. Jawabannya cuma satu, bangkit. Keluar dari situ. Jangan hidup dalam dosa aja. Jangan diri aja di situ. Jangan nyaman dengan kegagalan kita. Jangan nyaman dengan kesalahan-kesalahan kita. Bangkit, keluar. Ayo kita ambil keputusan. Berdiam atau berdamai dengan diri kita, teman-teman. Kita ambil keputusan, lalu kita berdamai dengan diri kita. Kemudian berdamai dengan Tuhan. Lalu tinggalkan dosa kita, ambil keputusan. Firman Tuhan berkata, pergilah dan jangan berbuat lagi. Kalau engkau sudah diberkati, kau sudah terima kemuliaan Tuhan, jangan balik lagi ke kubangan dosa itu. Jangan masuk ke lumpur lagi. Jangan masuk lagi ke dalam dosa. Amin. Kemudian, kejar pengampunan Tuhan untuk kita. Sebab masa depan kita itu gemilang dengan Tuhan. Kita ini kepala dan bukan ekor. Tuhan bilang, aku angkat jadi kepala dan bukan ekor.
Hari ini engkau lagi lebih suka jadi kepala atau ekor? Ini pilihan kita. Kalau mau jadi ekor, tinggal di situ aja, nggak usah bikin apa-apa, tidur nyaman. Tapi kalau mau jadi kepala, bangkit teman-teman. Berikutnya, bagian kita itu memilih untuk bisa memerintah bersama dengan Tuhan. Kita memerintah bersama dengan Tuhan. Bukan kita diperintah, kita memerintah bersama dengan Tuhan. Jangan mau kalah dengan dosa teman-teman. Kita anak-anak muda yang luar biasa. Saya percaya Tuhan ada ini hari-hari ini ada bersama dengan kita. Kita tidak perlu lagi terima perkataan orang bilang kamu tidak bisa, kamu gagal, kamu nggak bisa sembuh, kamu nggak bisa diberkati, kamu nggak bisa naik, kamu di situ aja. Kita nggak boleh terima itu, sebab itu bukan bagian kita. Amin, teman-teman. Tujuan kita hari ini adalah menjadi tempat kediaman Allah. Tempat kediaman Allah berarti kita punya hubungan baik dengan Tuhan. Yuk perbaiki hubungan kita. Mulai ambil keputusan untuk beribadah, pujian penyembahan, baca Alkitab, renungkan firman Tuhan, lakukan kesukaan Tuhan pada zaman ini, kata Tuhan Yesus, saudara. Dan kesukaan kita adalah tempat kesukaan Tuhan adalah di mana kita bangun hubungan dengan Tuhan. Bukan di dalam gelap, bukan di dalam kegelapan dan kegagalan. Teman-teman, tadi kita buka dengan Yehezkiel 43 ayat 5. Sekali lagi saya mau katakan, Yehezkiel 43 ayat 5 berkata, Roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pelataran dalam. Roh yang tadi, Roh Kudus yang ada dalam kita itu mengangkat kita dari kegelapan, mengangkat kita dari keterpurukan, dari kegagalan, dari kekhawatiran, dari ketakutan, dari kutuk, diangkat teman-teman. Hari-hari mungkin engkau sedang takut nggak bisa masuk kuliah karena nggak punya biaya. Engkau mungkin bingung untuk mau kerja, tidak punya lowongan yang terbuka. Engkau sudah coba sana-sini tapi nggak dapat. Engkau mungkin orang tua kamu kesulitan ekonomi, engkau sudah berusaha sana-sini. Ingat, ada Tuhan di situ. Dia akan membawamu ke pelataran dalam. Sungguh, bait suci itu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Mari kita sama-sama renungkan firman Tuhan. Dan kita mau ambil keputusan untuk hidup menjadi bait sucinya Tuhan. Dan biarlah kita menikmati berkat demi berkat Tuhan, urapan demi urapan Tuhan, penyertaan, mujizat Tuhan dalam hidup kita. Sekali lagi, jangan pernah biarkan orang menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadilah teladan bagi orang percaya. Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, kami percaya, kami ambil satu keputusan bahwa kami adalah kemah Tuhan, kami adalah bait Tuhan, kami adalah bait Allah, di mana Tuhan itu hidup dalam kami, Roh Tuhan ada di dalam kami. Tempat kesukaanmu adalah setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap terima hadirat Tuhan, kami mau terus renungkan firman Tuhan siang dan malam, melakukan kehendak-Mu Tuhan pada zaman ini. Terima kasih Bapak, kami berdoa mengucap syukur dan kami siap hidup di dalam kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Yang percaya, diberkati, mau ambil satu keputusan sama-sama katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Gimana teman-teman firman Tuhannya? Gue percaya kalian semua diberkati. Untuk teman-teman yang ingin memberikan persembahan, bisa scan barcode berikut ini. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan, menjadi tempat kediaman Allah, di dalam Roh. Mari tetap taat pada arahan pemerintah, patuhi prokes 5M, dan jaga kesehatan ya teman-teman. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah, di dalam Roh. Mari tetap taat pada arahan pemerintah, patuhi prokes 5M, dan jaga kesehatan ya teman-teman. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Do it for God and rise up millennials!